Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afreza, mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, program studi di Teknik Otomasi, NRP 0919040026. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi evaluasi akhir semester dari mata kuliah SKADA yang diampu oleh Bapak Agus Kumaydi. Adapun ketentuan soalnya adalah seperti berikut. Buatlah program PLC Omron dengan tipe versi C1M CPU 22 sesuai dengan sistem kerja dari plan yang telah dibuat. Jadi pada sebelum evaluasi akhir semester ini pada pertemuan 14 itu diberikan sebuah perintah atau sebuah tugas untuk membuat sebuah plan alur proses manufaktur. Adapun plan manufaktur yang saya buat yaitu mengenai pembuatan kertas mulai dari bahannya yang masih bentuk pohon hingga menjadi kertas yang siap dipakai. Kemudian yang kedua yaitu buatlah desain tampilan HMI dari plan yang terdapat dengan menggunakan TX Programmer. Kemudian yang ketiga, buatlah video review yang menjelaskan cara kerja program yang telah dibuat dan jalankan dengan simulasi pada TX Designer. Oke, langsung saja ya. Saya akan menuju ke CX Designer dan juga CX Programnya. Ini adalah tampilan CX Designer yang telah saya buat dan ini CX Programmernya. Pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan tes. Klik pada bagian ini. Ketika tampil dialog box seperti ini, centang pada bagian Connect to CX Simulator. Nah, di sini maksudnya adalah mengintegrasikan CX Designer ini dengan CX Programmer. Jadi untuk menjalankan CX Designer-nya itu CX Programmer-nya itu harus dibuka juga karena keduanya saling terintegrasi. Kemudian tekan tombol Start. Kita tunggu hingga muncul dialog window baru, tampilan jendela baru. Nah, ini adalah tampilan daripada simulasi CX Designer-nya. Ini saya atur fit terlebih dahulu ya. Oke, di sini adalah tampilannya. Kemudian di sini juga ada keterangan tanggal dan juga waktu. Dan ketika saya buka CX Programnya itu akan secara otomatis running juga. Karena CX Programmer saling terintegrasi dengan CX Designer-nya. Nah, di sini pada rung ke-0 terdapat PON pada kontaktor normally open. Nah, kondisi PON ini akan selalu aktif apabila CX Programnya di running atau disimulasikan. Mengalirkan arus menuju instruksi move pagar 3 2000. Maksud daripada instruksi ini adalah untuk mengaktifkan modul MAD42 atau modul analog. Karena pada plan yang saya buat ini terdapat komponen analog. Kemudian rung yang pertama ini terintegrasi dengan tombol start dan stop di sini ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya start itu alamatnya 0.00 dan stop alamatnya 0.01. Begitu juga di designer yang saya buat untuk alamat start ini juga terintegrasi dengan alamat 0.00 dan juga stop 0.01. Apabila di sini saya tekan start, maka tombol start di sini itu akan mengalirkan arus atau kontaktor NO ini di sini akan berubah menjadi NC. Kondisi ini bergantung pada tombol di sini. Nah, tombol start di sini itu ketika saya tekan itu tidak seterusnya menekan, melainkan dia akan langsung kembali ke kondisi awal. Sehingga ketika di sini saya tekan start itu di sini ketika saya langsung kembali di sini itu kondisinya akan kembali seperti ini. Jadi cepat ya. Atau lebih mudahnya saya geser seperti ini. Dapat kita lihat bersama ya. Saya tekan tombol start. Nah, otomatis akan aktif sebentar mengikuti namanya penekanan di sini. Ketika di sini saya tekan tahan lama, maka otomatis CX Programmer juga akan aktif lama. Dan kita saya lepaskan, maka tombol start di sini akan lepas. Nah, kemudian tombol ini akan mengalirkan arus ke alamat bantu W0.00 dan alamat bantu W0.0 akan aktif. Begitu juga kontaktor yang alamatnya sama dengan W0.00. Nah, di sini kan aktif. Otomatis
bisa dikatakan pada program terminal ini adalah program self holding karena tombol start yang saya gunakan di sini adalah tidak menekan secara terus-menerus ya, menekan sekali. Jadi nggak perlu adanya self holding, yaitu dengan penambahan kontaktor NO yang alamatnya sama dengan alamat output. Kemudian ketika saya tekan tombol stop, maka di sini akan berubah kondisinya. Kontaktor NC-nya akan berubah menjadi NO. Nah, itu sehingga kontaktor coil yang di ujung tadi W0.00 juga akan mati. Juga kontaktor di sini. Oke, saya start lagi. Ketika tombol saya start, maka semua alamat yang kontaktor yang alamatnya sama dengan W0.00 itu akan aktif sama dengan kondisi ini ya, W0.00 ya, karena kondisinya W0.00 ini aktif, maka ya ini kondisi di sini kontaktor ini aktif. Di sini yang pertama konvernya belum aktif dikarenakan sensor RTD aktifnya konver di sini itu bergantung pada pembacaan RTD di sini. Apabila RTD-nya sudah mencapai suhu yang ditargetkan, maka konver sistem kurang lebih semua sistem itu akan terintegrasi dan aktif. Jadi konver di sini, dan beberapa komponen yang lain itu aktif. Ini untuk sementara yang aktif hanya pemanggang dan heater. Jadi heater ini akan memanaskan terlebih dahulu hingga nilai RTD ini mencapai batas yang diinginkan. Sebagai contoh di sini saya menginputkan 7000. Jadi tidak bisa ya pakai keyboard. Jadi harus manual di sini 7000. Saya enter. Otomatis RTD di sini akan membaca suhu 175 derajat. Karena di sini suhunya belum terdeteksi juga, maka semua sistem belum aktif. Di sini saya aktifkan terlebih dahulu 7000. Oke, enter. Nah, otomatis semua sistem di sini akan aktif. Kembali ke CS Programmer. Kondisi tersebut berdasarkan di sini ya, program di sini. Yang pertama ada instruksi move di sini 2005. 2005 ini RTD yang pertama. RTD ini ya. Ini di sini. RTD ini. Ini alamatnya adalah 2005. Sekarang saya lihat ya. Ini kan 7000. Sebentar saya rubah saja biar ada bedanya. Satunya 8000, satunya 7000. Nah, ini kan. Jadi 2005 ini membaca RTD yang pertama yang 8000 tadi. Di sini keterangannya yang disimpan adalah bilangan hexa, namun di sini ditampilkan yang di bawah konversinya ini ditampilkan dalam bentuk desimal. 2005 ini adalah input dari pada model M2 atau komponen yang membaca atau pin yang membaca daripada sensor RTD. Kemudian nilai bacaannya disimpan dalam D0. Kemudian pada instruksi di bawahnya ini terdapat mengonversi bacaan RTD di sini model M2 di alamat 2005 ini dan alamat 2006 dan seterusnya itu nilai range yang dibaca itu 0 sampai 8000 agar bisa ditampilkan dalam dan mudah dibaca oleh pemahaman manusia. Itu harus dikonversi terlebih dahulu. Di sini saya berubah range-nya menjadi 0 sampai 200, maka dari itu di sini saya tambahkan instruksi pembagian, yaitu input dari atau nilai yang disimpan di 0 tadi dibagi dengan 40 sehingga range-nya menjadi 0 sampai 2000. Kemudian begitu juga dengan instruksi 2006 dan 2006 ya, RTD yang komponen ke-14 atau yang di sini tadi, komponen di sini ini adalah komponen saya menyebutnya komponen ke-14 dan di sini komponen ke-3. Ini 7000 ya. Ini juga 7000 sama. Di dua simpan nilai daripada RTD 13. Kemudian di sini alamat terdapat instruksi pada room keempat ada instruksi perbandingan. Di mana di sini membandingkan nilai D1 terhadap nilai 200 dan juga nilai D3 dengan nilai 1700. Nilai yang disimpan D3 dengan angka 175. Kalau di sini nilai yang disimpan D1 dengan angka 200. Dengan instruksi compare lebih dari sama dengan.
Atau lebih mudahnya seperti ini ya. D1 apakah lebih dari sama dengan 200. Apabila kondisi itu memenuhi, maka intrusi-intrusi ini akan mengalihkan arus. Kalau di sini akan mengalihkan arus ini, kalau dari sini akan mengalihkan arus ke sini. Itu. Apabila di sini tidak memenuhi ya, otomatis kalau di sini memenuhi otomatis ya tidak bisa mengalihkan arus karena arus harus melewati komponen ini terlebih dahulu atau instruksi ini terlebih dahulu. Itu. Dan di sini akan mengaktifkan alamat bantu W0.01. Dan alamat W0.01 ini akan mengaktifkan beberapa komponen yaitu motor AC, beberapa motor AC lah ya. Dapat dilihat di sini seperti ini. Ini kan menyala, ini juga menyala, ini menyala. Ini conveyor kan motor AC, menggunakan motor AC. Kemudian chopper di sini juga menggunakan motor AC. Kemudian conveyor di sini semua conveyor menggunakan motor AC. Kecuali di sini ya, ini tidak aktif. Ini kondisi aktifnya bergantung di sini nanti. Hanya di bagian sistem sini saja yang aktif. Chopper, register. Untuk valve-nya ini tidak terintegrasi dengan alamat W0.00, melainkan bergantung pada kondisi ini, perbandingan nilai yang disimpan di 5 dengan angka 8, di mana nilai D5 ini adalah konversi daripada sensor berat. Jadi di sini terdapat sensor berat untuk mendeteksi beratnya. Apabila beratnya itu 0, maka valve ini akan aktif. Kurang dari pokoknya di sini yang valve ini akan aktif apabila kondisi konversi atau bacaan daripada sensor berat itu kurang dari sama dengan 8 kuintal, maka valve akan aktif. Apabila lebih dari itu, valve tidak akan aktif. Kemudian di bagian bawahnya sini ada dua instruksi pomper ya sama, namun di sini lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Itu untuk mengaktifkan valve yang ke-9, valve yang di sini. Nah, di sini itu fungsinya valve ini untuk mengatur bahan kimia yang ditampung di sini. Di mana apabila valve akan aktif apabila nilai yang disimpan di 5 konversi dari ini ya, sensor berat menjadi yang semula range-nya 0 sampai 8000 menjadi 0 sampai 10. Itu nilainya D5 lebih dari sama dengan 8, maka akan mengalihkan arus. Dan apabila nilai D5 kurang dari 9, ini juga akan mengalihkan arus dan mengaktifkan valve. Berhubung di sini itu nilainya masih 0, maka valve ini tidak akan aktif. Sekarang saya coba nilainya menjadi 8000. 8000. Saya enter. Otomatis ini akan mati dan ini aktif. Nah, ini karena warnanya itu mirip ya. Jadi aktif tidaknya itu eh, jadi kurang terlihat. Kemudian setelah ini aktif, ini kan sensor berat mendeteksi 8000. Ini mengatur ya, sebentar. Ada kekeliruan. Nah, ini ya. Kondisinya kurang dari sama dengan 8000. Jadi saya anggap di sini sensor beratnya biar kelihatan aktif 7000 terlebih dahulu ya. Tadi kan tidak terlihat aktif. Nah, ini baru terlihat aktif. Kondisinya 8 kintal. Sensor ini masih aktif karena valve ini masih aktif karena kondisinya masih 8 kintal. Kita lihat di sini. Nah, ini baru aktif. Valve-nya aktif. Warna hijau ini menunjukkan aliran arus. Kemudian saya rubah menjadi 8000 ya, lebih otomatis valve-valve ini akan mati dan motor yang ada di mixing ini akan aktif. Nah, kondisinya motor AC akan aktif. Kemudian di sini juga ada instruksi. Ya, instruksi ini yang menunjukkan motor AC aktif apabila lebih dari beban sensor berat itu lebih dari sama dengan 9 kintal. Selain mengaktifkan motor AC juga mengaktifkan timer di sini. Nah, fungsi timer di sini adalah mengatur lamanya aktif dari motor AC di sini. Nah, di sini kan motor AC ini kan sudah tidak nyala lagi. Ini karena timernya sudah
tercapai atau sudah lama waktu putarannya sudah tercapai. Jadi motor AC itu sudah tidak aktif lagi. Kemudian berikutnya akan mengaktifkan valve yang ada di sini. Nah, otomatis di sini valve-nya kan aktif. Nah, ini kan karena di sini ada kontaktor NO yang alamannya sama dengan timer. Ini aktif, otomatis valve-nya juga aktif. Begitu juga motor AC conveyor di sini. Nah, ini kan tadi kan pas saat saya running pertama tidak aktif. Nah, sekarang aktif. Karena motor di sini juga tidak aktif dan valve di sini juga sudah membuka. Kemudian berikutnya eh, barang maksud saya barang setengah jadi, kertas yang barang yang masih setengah jadi itu diarahkan menuju ke pemanggangan untuk diproses menjadi barang jadi. Di bagian sini terdapat komponen heater dan sensor RTD. Di sini terdeteksi suhunya 175. Kemudian berikutnya conveyor di dalam sini mengalirkan menuju motor stepper yang akan mengatur arah kertasnya, kemudian dipotong oleh pneumatik yang dikontrol oleh relay, di mana pneumatik tersebut sudah terdapat pisaunya ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Di sini relaynya akan aktif dalam rentang waktu 1 detik. Nah, ya ini kan ada kondisi perbandingan. Kondisi perbandingan ini yang mengatur aktif dan tidaknya relay pneumatik juga motor steppernya. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.